Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk saya membuka masker. Aku tak pernah lupa kepada tarian enggang, sebuah karya Soekardi Wahyudi. Belantara adalah panggung untuk mengepakkan sayap indahmu, mengiringi gema denting sampai menerobos pepohonan dan duri rotan. Aku tak pernah lupa dengan suaramu. Menari, menarilah para enggang di pucuk mimpi. Kicaumu adalah nada pilu pada ranting dan dahan kehidupan. Belantara, hamparan paru-paru dunia, seharusnya tidak tinggal nama, gemulai memukik dada. Hentakan kaki-kaki muda dengan meneriakkan keadilan. Aku tak pernah lupa. Desah napasmu yang membiru. Menari, menarilah para enggang di rimba duka. Kepakmu adalah kesetiaan yang harus dikorbankan pada ranting dan dahan kerinduan. Terbang, terbanglah bersama andai tolan, menyusuri lorong hutan yang tak perawan, mencuci kaki pada mahakam di bibir tepian pandan, memandikan cahaya bulan, berteriak persautan, gemuruh, menerkam, menyampaikan salam warisan leluhur. Dan aku tak pernah lupa pada matamu yang menyimpan rahasia. Menari, menarilah para enggang di dada semesta. Senyummu adalah cinta yang harus diwujudkan pada ranting dan dahan kearifan. Kukar, 5 Juni 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar sahabat arsip lovers dan para pencipta arsip dimanapun engkau berada. Berbahagia sekali pada kesempatan kali ini kami sebagai tuan rumah Pondok Kesa Ayumi kedatangan seorang tokoh sastra. Nah, beliau adalah Bapak Haji Soekardi Wahyudi. Selamat datang, Pak. Selamat datang, terima kasih atas undangannya. Iya. Kehormatan juga bagi saya Pak. bisa hadir di Pondok. Ya, kami ini Pak yang banyak terima kasih nih, Pak. Kita masih dapat meluangkan waktu datang ke sini. Alhamdulillah. Ya. Nah, sekilas tentang beliau, beliau adalah yang biasa kita lihat aktif dalam penulisan dan sastra di Kaltim, terkhusus juga di Kutai Kartanegara. Beliau sudah kami anggap sebagai bahasa hitam itu apa aja? Bahasa hitam itu aja legenda, tapi legenda hidup bilang orang yang masih ada di tengah kawan-kawannya yang sudah dulu mungkin kita kenal siapa dulu Datuk Marangan dengan Haji Karno Wahid, Sida nih ya tinggal Sida mah lagi berjuang. Jadi etam bersyukur sekali masih dapat berinteraksi dengan beliau. Beliau adalah sastrawan Kaltim. Yang kedua juga dulu pernah menjabat sebagai
Ketua Ikatan Pustakawan Indonesia di era Bahari punya orang nih. Iya. Era tahun 1991. Dan sekarang baru etam polah lagi 2021. Jadi rentangnya terlalu panjang. Iya. Tapi alhamdulillah di suasana yang Covid ini Pak Haji, Iya. kami tetap bisa membentuk itu walaupun rentangnya terlalu lama. Berkat dukungan kita juga sebujurnya tuh. Dilepas dari dukungan orang tua yang dulu memang konsen dengan literasi dan kepustakawanan. Nah juga beliau pernah menjabat sekretaris GPMB di era tahun 2003 juga, jadi udah lama nih. Mungkin awak aja masih SD kalau aja ya. 2003. Nah hari ini sengaja kami undang karena sastra itu sedikit banyak pasti menyentuh juga tentang kemampuan etam, kecakapan etam dalam menyimpan informasi dan dokumen. Nah beliau ini secara tidak langsung dan mungkin sudah membudaya di dalam diri beliau mampu menyimpan memori-memori baik itu dalam tulisan maupun mungkin sekarang sudah berkembang ke visual itu dalam artian rekaman, Pak Haji. Nah sebelum etam terlalu jauh berkisah, bisa nih kita kisahkan Pak Haji Soekardi tentang kisah sejarah sastra nih Bahari itu gak mana nih kisah kita. Jadi kesempatan nih juga buat kawan-kawan sahabat arsip yang ada nonton ini bisa tahu lah, karena mungkin banyak yang ditahu nih. Iya. Ternyata pelakunya tuh masih ada dan beliau ini Pak Haji Soekardi ini sudah sastrawan Nusantara Indonesia dia, dan dia ada di Tenggarong Kutai Kartanegara. Jadi sayang sekali ketika anak-anak muda yang pandai menulis tidak sampai sempat berinteraksi beliau. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa ada interaksi dengan beliau ini. Silakan untuk kisah hitam tadi itu Pak Haji. Baik, terima kasih Bang Haji. Alhamdulillah, syukurillah pada kesempatan yang baik ini kita masih diberi kesehatan. Amin. Bisa kita berkumpul kembali dalam suasana yang cukup bagus, cukup indah ini. Oh ya, sebelum saya melanjut, saya ucapkan selamat pada Pondok Kisah Ayumi ini. Nah, tuh. Bahwa telah hadir di tengah-tengah kita dalam suasana yang pandemik ini, tapi hadir sebuah komunitas yang cukup bagus menurut saya, cukup memberi gairah untuk teman-teman lain untuk berkreasi, khususnya di bidangnya masing-masing. Yeah. Kita bicara tentang keadaan sastra kita dari zaman ke zaman, dari dulu kita awali aja tahun 70-an lah ya. Untuk di Kutai ya. Kutai dan Kaltim pada khususnya. Kaltim dan Kutai pada khususnya. Tahun 70-an. Ya, tahun 70-an. Berarti maaf Ji, itu pusatnya memang dulu di Tenggarong ya? Sebenarnya tahun 70-an itu kita sudah punya pusatnya di Tenggarong, dan itu menjadi kiblatnya sastra. Tahun 80-an sudah menjadi kiblatnya sastra Kaltim. Untuk Kaltim. Dan kita sudah membanyak penyair-penyair nasional kita yang sudah diakui bukan nasional, internasional ya. Seperti kita di Kukar ini, kita banyak melahirkan penyair-penyair yang luar biasa, yang levelnya bukan level nasional lagi, level dunia ya, seperti Koriron Rampan almarhum. Nah itu kan asli orang Kutai. Orang mohon maaf, orang Dayak, tapi dia memang asli dari Kutai, dia dari Barong Tongkok, ya kan? Jombe Obreng, ya Jumri Obeng, yang dari Lokulu. Itu salah satu seniman-seniman besar juga, legend besar. Juga bahasanya juga, ya. Jadi kayak si Koriron Rampan itu kan diakui dunia, ya. Jombe Obreng. Kemudian kita punya juga Karno Wahid, setelah angkatan kami ya. Karno Wahid, ada Budi Warga, ada MS Kolok dan seterusnya ya, termasuk saya, dan alhamdulillah saya yang masih bertahan sampai sekarang. Ya, mudah-mudahan kita ya. Maka dari itu sebenarnya kalau kita cerita itu banyak. Dan kita kan tahun 70-an juga tokoh kita orang nomor 1 di Kutai Kartanegara ini Pak Ahmad Dahlan kan seorang penyair yang luar biasa. Penyair penyair. Jadi bupati yang penyair. Maka beliau ada salah satu puisinya yang cukup melegenda juga, yang dibacakan oleh teman-teman, oleh penyair-penyair besar itu, apa yang kau cari Bupati. Wow, itu luar biasa puisinya. Berarti termasuk langka tokoh ini ya? Sangat langka. Yang bisa sambil
jadi sastrawan juga kan? Iya. Itu harus ada Dan rasa. biasanya kalau seorang pemimpin itu seorang pelaku seni itu biasanya insya Allah itu pasti insya Allah Lebih perasa. lebih perasa dan lebih mengena dia. Boleh tahu dia bagaimana caranya, rasanya sebagai rakyat, bagaimana tahu dan rasanya sebagai orang biasa, bagaimana caranya sebagai orang yang memang yang memimpin sebagai rakyat seperti itu. Nah, setelah angkatan 80 itu ya banyak juga yang masih yang lain-lain termasuk sekarang kan ada si Nala Arung ya, Iya. Mas Aris, ada Lizzy Lesti dan lain-lain Ada termasuk Bu si Santi. Santi ya, katakan yang baru-baru ini. Ada lagi yang di anu tuh Ji, Di Baula itu iya, ada si Sonia. Sonia yaitu dia seorang novelet ya yang luar biasa. Nah, maka dari itu ditambah lagi dengan organisasi yang sekarang sudah memang luar biasa mantep. Saling mendukung Saling ya. mendukung. Jadi kalau kita bicara sastra di Kukar memang cukup bagus, cukup berkembang dan orang-orangnya juga legenda. Ya, banyak ya Samsul Aidir yang dulu ya. Iya, bujur Ya, tuh. terus Siapa yang baru meninggal tuh Ji? Yang seniman anu juga. Oh, Adis Ya, Suara, itu kan legend juga tuh. Legend juga, dia seorang pembaca Tarsul yang luar biasa. Nah, kita juga kehilangan orang-orang yang luar biasa itu. Maka dari itu kaitannya dengan arsip memang ada sekali. Iya. Ya, perkembangan itu kan budaya itu adalah Harus akar-akar. tercatat. Ya, tercatat dan akar rumputnya itu pasti ya di budaya itu. Itu kan cikal bakal kebangsaan kita ini kan di budaya. Kalau budaya itu tinggi, budaya itu bagus, otomatis nanti Peradaban bagus. Peradaban itu bagus dan itu juga kita diakui. Kita sudahlah contoh aja lah kayak di luar sana ya, negara yang hebat-hebat itu pasti budayanya bagus. Iya. Dan tuh cara pengarsipannya juga luar biasa. Ya, cara tariannya, adat istiadatnya, kemudian musiknya, termasuk tulisan-tulisannya ya. Jadi buku-buku. Cuma sayang memang. Jadi kita tidak cara pengarsipan kita, cara dokumentasi kita yang benar itu memang kurang. Masih Jadi belum. dia bergerak secara individu. Iya. Karena memang agak kita seorang penyair atau seorang sastrawan itu kadang-kadang susah juga diatur orangnya kan. Nah, idealisme tinggi Idealis- kadang-kadang. ya, Prinsip. idealis tinggi, prinsip tinggi kadang-kadang jadi susah diatur. Iya. Nah, makanya dari itu susah dia mengkelompokkan. Jadi masing-masing. Makanya dari itu juga data-data dan karya-karya mereka juga kadang-kadang ya banyak yang di luar. Contoh aja kita kayak seperti kita kan karya-karya besar kita kan banyak di luar Iya, juga. Nah, ini salah satu yang kelemahan kita yang harus kita baiki bersama. Iya. Ya, jadi khususnya untuk sastra di Kutai ini saya kira dari yang tahun 70-an sampai sekarang Jadi tadi eranya udah sampai 80. Nah, Iya, ke 90 ini apakah ada rentang yang transisi yang terlalu jauh perubahan apa masih tetap pola yang dulu juga? Nulis. sebenarnya tahun 90-an ke atas sudah polanya sudah berbeda. Kalau dulu kita kan polanya pola manual. Iya. Kalau sekarang kan kirim sudah, ke koran misalkan kan koran dan pengenalan sebagainya, penerbit. manual ya. Ngetiknya juga manual ya. Kita mengatakan cinta aja 2-3 minggu baru nyampe. Kalau sekarang kan mengatakan cinta kan Pici. detik ini juga detik itu juga nyampe. Tinggal biji. Jadi kalau dulu itu kita mengatakan cinta tuh waduh rindunya tuh berat sekali. Jadi kalau kata si Dilan tuh rindu tuh berat memang bener. Kita tulis pakai tangan, kita ke kantor pos, kita pakai ini, kita kirim, nunggu jawaban biasa, pulang. nunggu jawabannya luar biasa. Makanya kalau sekarang kan enak. Nah, mungkin ada transisi itu, jadi ke arah yang manual ke digital ini, makanya kan anak-anak kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita itu yang muda-muda, nah sekarang larinya ke sana dan itu lebih cepat dibandingin kita dulu. Kalau kita dulu itu kalau kita ngirim belum tentu diterima loh itu. Ya. Berarti belum tentu ada diterima. tahapan-tahapan. Ada tahapannya, seleksinya ini bahkan dikatakan maaf puisi Anda tidak masuk persyaratan di koran kami umpamanya kan. Nah, itu dikembalikan lagi, udah capek-capek nunggu dikembalikan lagi umpamanya kan. Jadi perjuangan seperti itu memang harus diketahui juga oleh anak-anak sekarang bahwa dulu itu juga memang susah kita membangun tidak mudah, tapi sekarang dengan adanya peralatan yang canggih ini dengan suasana yang bagus ini mestinya lebih baik lagi pada yang dengan yang dulu-dulu. Mungkin Bang Jadi Haji. itu sampai 2000 19 sampai 2000 ke atas ini sudah 2000 ini sudah bertransformasi, sudah bermacam-macam berbeda-beda. Tapi mau tidak mau kita yang bentuk fisik itu memang mesti perlu. Iya, jadi sebagai bukti otentik. Ya, contoh aja seperti ini. Ini kan bukti otentik yang luar biasa ini menurut saya ya. Iya.
76 penyair Indonesia, penyair membaca Indonesia. Dan ini sudah Nah, ini perlu kita jelaskan ya. Ini apa isinya tuh? ini 76 penyair Ini yang terbit baru yang bulan lalu ya rasanya. Agustus. Ya, kita, betul. Kita dalam rangka memperingati 76 tahun Indonesia Merdeka. Jadi 76 penyair membaca Indonesia ini mewakili 34 provinsi, setiap provinsi 2. Jadi di Kaltim ada 2. Di Kaltim kebetulan Pak Haji ada 2. sendiri dengan Saya sendiri dengan Bang Said Sanip. orang Samarinda. Oh, Samarinda. Jadi Samarinda, Kukar ya. Samarinda ya. Kukar dengan Samarinda. Dan ini sudah dibaca oleh Bapak nomor 1 di Indonesia bersama staf-stafnya. Memang kita kirim ke sana. Memang ini kita persembahkan oleh penyair-penyair 34 provinsi mempersembahkan sebuah karya untuk Indonesia. Oh, iya, Dan itu harus dibaca oleh beliau. Nah, saya ada melihat dulu postingan kita tuh sebelum ini tuh, Ji. Iya ya. Yang sebelum buku ini ya, yang terbit tuh ini rasanya. Ya, ini kalau ini antologi Itu terbit tahun ini juga. Tahun juga ini juga. Nah, 2001 ini. Ini antologi budaya 2 negara antara Bolivia dan Indonesia. Maka dia dalam 2 bahasa, Indonesia dan Spanyol, bahasa Spanyol. Spanyola, Ya. Spanyola. Nah, yang saya baca tadi itu adalah salah satu puisi yang ada dalam buku ini. Terangkum di situ. Dalam buku ini. Kita budaya itu mengembangkan, memperkenalkan budaya masing-masing. Dan saya memperkenalkan budaya tari enggang. Oh, tari enggang. Yang tadi yang saya bacakan yang pertama tadi. Itu tarian enggang dan ada di buku dalam ini. Biasanya kan untuk ucapan selamat datang tuh. Ya, selamat datang, dan itu harus dikenal, dan orang Bolivia harus tahu, orang Indonesia harus tahu itu. Iya. Makanya kebetulan alhamdulillah kita lolos. Se-Indonesia itu ada 31 penyair yang lolos, termasuk saya di dalamnya, dan alhamdulillah ada dalam buku ini. Dan tarian enggang itulah yang termuat. Maka dari itu manualnya ini perlu memang ya. Nah, jadi ini karena buku kita yang manual nih. karena kita nyebut manual tadi, di mana kira-kira orang sahabat yang ada di nonton Etam nih Ya. bisa mendapatkan buku ini? Buku ini sebenarnya sudah beredar di Gramedia ya. Ada di Gramedia, ya, di iya, dengan Gramedia, yang ya. 76 penyair ada. 76 penyair ini kebetulan ini kan terbatas. Iya. Karena dia penerbit spesialis ya, artinya jadi penerbit yang memang sudah untuk negara ini. Kecuali iya, kalau iya. negara memang ingin memperbanyak, lain cerita. Oh, ini. Ya. Iya. Tapi kok mau dibeli juga ada, cuma kita beda jalurnya lah. beda jalurnya. Sudah. Jadi kita non forfeit waktu itu, kita kumpul teman-teman se-Indonesia 34 provinsi, diseleksi dan diundang. Jadi bukan kita yang daftar, tapi diundang. Jadi kebetulan kita yang diundang. Alhamdulillah kita masuk, dan itulah untuk persembahan kita untuk Indonesia 76 Indonesia Merdeka. Jadi ada keunikan sendiri nih Pak Haji. Orang sastra kan punya kita nih kan kadang-kadang idealis tinggi, tapi ketika mereka bikin karya mereka bersatu gitu loh. Iya. Jadi itu keunikan, tapi bisa bersatu. Iya. Nah, kenapa Memang sih Etam Jua di tiga itu gitu loh? Iya. Bubuhannya menciptakan karya, ketika ada bersatu. Ini kan genrenya beda-beda nih. Berbeda-beda, dan ini juga tidak mudah mengumpulkan ini. Iya. Ya, kami ada beberapa kali Zoom itu, ada karena kami rapat itu juga mudah. Karena yang dari Aceh sana juga berbeda cara membaca Indonesia. Dari Papua berbeda, dari NTT berbeda, dari Jawa berbeda, Berarti dari ada Kalimantan berbeda. Perspektif kelokalan juga ada. Ya, masing-masing kan ingin menonjolkan kelokalannya, tapi kita kan membaca Indonesia. Silahkan kita mengkritik, silahkan kita memberi masukan, tapi dengan cara yang santun. Sebagai bangsa Indonesia, kita juga mempunyai yang terkenal dengan sopan santunnya, keramah tamahannya, tata keramanya. Kalau menegur orang itu ya yang ditegur nggak merasa ditegur. Nah, itu yang paling penting. Itu peran sastra di situ. Sini peran sastra. Makanya kalau peran sastra itu makanya kadang-kadang orang yang dijewer telinganya dia tidak merasa dijewer, tapi kok sakit gitu. Nah, ini Berarti dan itu memang harus kita ya, ada juga kadang-kadang bahasa tuh kata-kata adalah senjata. Nah, mulutmu adalah harimaumu kan. Nah, juga seperti itu. Nah, jadi balik tadi ke Kisah Haji, kan kita juga sebagai pemerhati sastra di Kutai Kartanegara. Menurut kita perkembangannya tegak apa nih? Apakah ada geliat? Karena kita kan aktif juga membina beberapa penulis di Kukar dan aktif kumpul. Apa ada perubahan pola atau
tambah kreatif atau gak mana? Ini pandangan kita sebagai apa ya, senior lah, artinya sebagai yang dituakan gitu nah. Alhamdulillah ya, kita sebenarnya tempat-tempat wadah-wadah sudah banyak yang terbentuk ya. Bahkan kalau tidak salah sebelum kita pandemi kemarin itu saya sampai merinding, sampai luar biasa kagumnya. Hampir semua pejabat tuh membaca puisi. Nah, ya, itu. di Pelangi apa itu? Pelangi apa itu Yang, kemarin? Ya, etap kan ada di Kerangah Pinggir Tebes hari Pelangi itu. Pinggir Tebes, terus kemudian ada lagi Di Pelangi Literasi. Itu kan hampir semua pejabat. Yang nggak biasa baca puisi kan itu luar biasa. Iya. Artinya puisi itu sudah bisa merasuk kemana-mana, termasuk yang dari yang level paling bawah sampai level yang paling atas. Berarti bahkan perkembangannya Pak positif. Bupati kan Pak Sunggono kan Iya. baca puisi. Iya. Nah ini ya ini penting sekali itu untuk menggairahkan. Dan biasanya kalau orang seni itu ya walaupun itunya sepintas dia tahu tentang seni, itu saya kira pejabat itu sangat luar biasa. Iya. Ya. Jadi kalau perkembangannya lebih merasa. ya lebih merasa. Kalau kita bicara perkembangan cukup bagus. Kita banyak wadah-wadahnya ya apalagi di Auyumi ini lagi kemarin yang baru diresmikan oleh Pak Bupati, di launching oleh Pak Bupati. Nah, ini kan tidak secara langsung, termasuk hari ini kita kan. Iya. Nah, ya termasuk hari ini dan itu Ini akan jadi arsip akan datang. Nah, ini penting. Ya, dan ini sejarah ini penting. Makanya kita jangan sampai sejarah kita, budaya kita tentang itu, arsip kita, jangan sampai kita diambil orang. Cukuplah yang dulu-dulu. Iya. Kita nggak usah mengungkit-ungkit yang lama-lama Iya, lah. sudah. Kita luka lama tuh sudah kita tutup. Kalau perlu kita bikin yang terbaik ini untuk generasi kita yang akan datang. Iya. Itu yang paling artinya bagus lah. perkembangannya nih positif ya. Insya Sudah Allah ada positif, pasti positif. Geliatnya ya. Geliatnya positif. Dan hampir semuanya ya. Kita si Ibu Yuli Kabid kita sekarang apa ya? Staris ya? Sekarang beliau sekretaris. Nah, Staris. Oh, itu kan hebat juga bikin puisi. Ya. Hebat juga membaca puisinya. Iya. Bahkan baca puisinya di tingkat nasional lagi dia. Iya, di hadapan seluruh arsiparis pejabat arsip se-Indonesia. Ya, kepala arsip nasional. Nah, dan perlu ketahui juga kepala arsip nasional yang dulu itu adalah seorang seniman, seorang sastrawan. Jadi banyak orang tahu nih. nah banyak nggak tahu. Orang seniman tulen itu. Jadi tidak salah kalau dulu Pak Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menyebutkan bahwa perpustakaan itu nih, kita ke perpustakaannya atau buku itu adalah simbol kemajuan, arsip simbol kekuatan. Iya, jadi betul. memang salah tepat benar. Tepat, ya. Karena memang simbol-simbol itu kan kita bisa kita artikan dengan catatan kalau kita memang orang suka membaca itu simbol bahwa orang itu cerdas. Iya. Ya. Orang itu teliti itu simbol orang itu memang punya ketelitian tentang kearsipan. Makanya biasanya kalau orang teliti itu pasti arsipnya bagus. Baik. Iya, baik itu secara pribadi. Kita nggak sebenarnya kalau kita bicara tentang literasi, tentang pendidikan dan sebagainya, termasuk arsip itu yang paling penting itu dulu ya keliling kita aja lah dulu lah. Iya. Nggak usah Hal kita sederhana. yang paling hal yang sederhana aja. Dulu kita jalani hal yang sederhana. Setelah itu baru kita membuat yang lain. Termasuk ke Kutai ini, di Kutai Kartanegara ini, ya arsip yang bagus adalah arsip yang memang bisa berbicara untuk generasi berikutnya, kan? Berarti, kalau kita nggak bagus kita menyimpannya sekarang, itu generasi berikutnya nggak bisa membaca dia, generasi yang sekarang, itu. Nah, mengerucut ke arsip nih, apa sih menurut kita sebagai juga dulu sebagai purna ASN dengan pandangan kita sebagai sastrawan tentang pentingnya arsip ini menurut kita? Sangat penting sekali. Arsip sangat penting sekali dan dokumentasi itu sangat penting sekali. Tidak bisa nggak bisa kita sekarang kalau kita tidak membaca, kita tidak mengarsipkan hal-hal yang positif tentang kita sekarang, kita akan menjadi manusia masa lalu dan itu nggak dikenang. Banyak ya sejarah-sejarah bangsa-bangsa besar itu karena memang arsipnya, karena memang dokumentasinya yang bagus, ya sejarah kebudayaannya yang bagus. Makanya dari itu kalau kita kaitkan arsip dengan sastra sangat penting sekali, sangat erat sekali hubungannya. Karena dalam sastra itu sendiri banyak arsip yang harus karena ada catatan, ada story, catatannya, ada tempat. historinya, ada tempatnya, ada tanggalnya, kemudian ada judulnya, ada permasalahan yang diungkapkannya. Seperti tadi saya bicara tentang burung enggang. Ini untuk saat ini mungkin nggak ada apa-apanya. Namun burung enggang tuh punah. Nah, punah selesai, baru naik, baru cari. Wow, literasinya ini dulu. Oh, ini sampai ke Bolivia sana, tulisannya ini kan tentang tarian enggang. Kan
seperti itu. Nah, makanya dari itulah kalau pandangan saya arsip itu sangat penting sekali, khususnya untuk berkaitan dengan sasar sangat penting. Karena apa? Saya sudah merasakan, saya ini pernah kebakaran rumah saya dulu ya tahun 97 itu kebakaran habis yang di Ki Hajar sana ya di Utara, sama kebakaran besar dulu. Kebakaran besar itu, dan itu habis arsip saya. Alangkah sedihnya. Hampir 300-an lebih kita ya nggak bisa terselamatkan karya-karya saya, puisi-puisi saya. Dari apa? Kayak itu, karena itu tadi. Kalau itu sempat kita arsipkan dengan bagus, mungkin dikomunikasikan dengan baik, itu tidak kemungkinan. Itu kan adalah harta yang nggak ternilai. Berarti itu hilang mah dulu tuh. Ya, hilang dan nggak bisa diapa-apai lagi kita. Nggak diulang lagi. Nggak bisa. Momennya beda. Momennya berbeda, rasanya berbeda, dan juga apa-apanya juga sangat berbeda sekali. Dan lain zamannya sudah kan. Makanya dari itu arsip ini menurut saya ya apapun itu, pencatatan penyimpanan itu, apapun itu ya, apakah itu sastra, apakah itu budaya, apa itu macam-macam, itu sangat penting sekali dan itu dicatat. Berarti kembali ke budaya etam sorang sebenarnya, ujung-ujungnya. Budaya kita kalau kita memang rajin, malas kita susah memang. Tapi kalau kita mencatat, kita catat, kemudian kita simpan dengan rapi. Kalau memang bentuknya buku, kita serahkan ke yang negara ya, contohnya kalau buku saya serahkan ke perpustakaan, nah itu akan terawat. Dan itu kita kan mohon maaf aja kalau kita ini kan banyak karya-karya daerah kita kan banyak yang nggak tercover oleh kita. Betul, banyak tercover di luar. Ya. Padahal kita nggak kekurangan sastrawan, nggak kekurangan penulis. Ya, di samping itu juga kepedulian terhadap ke para seniman kita, para penyair kita kan agak-agak kurang gitu ya. Contoh aja umpamanya penerbitan kan, ukuran seorang seniman itu kan kadang-kadang juga menerbitkan buku gitu ya. Nah, memberikan buku ini kan perlu biaya, perlu dana. Dan kalau seorang seniman itu membiayai dananya sendiri juga modalnya modalnya kurang juga agak berat kan. Nah, kalau ada yang sponsori hal-hal seperti itu, saya kira luar biasa, dan itu dikomunikasikan di sini, dikomunikasikan dengan bagus, diarsipkan dengan baik, itu kan luar biasa. Jangan sampai nanti kita bangga dengan karya orang, ntar waktu putra daerah kita yang banyak ini, yang punya potensi yang luar biasa ini tidak terawat, tidak tercover dengan baik. Jadi pesannya itu buat sahabat sekalian, memang penting. Dari kemarin kita membahas arsip itu memang penting. Kita mencatat sembarangan, hilang, nyalahkan orang, padahal keteledoran seorang kan. Nah, jadi itu kembali ke manusianya lagi sebenarnya, kata Pak Haji tadi. Kalau dia sadar, makanya ada gerakan sadar tertib arsip. Jadi dimulai dari arsip keluarga dulu kan. Arsip paling sederhana lah. Yang di dompet kita misalnya yang kan. di dompet kita yang paling sederhana. Jangan sembarangan. Nah, selanjutnya Ji, tanggapan kita tentang Pondok Kesah Ayumi ini, menurut kita apakah ini perlu pengembangan atau diteruskan, karena ini kan berkaitan dengan proyek aksi perubahan Ibu Kabid Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan, dan sekarang beliau sudah diamanahi menjadi sekretaris Dinas Kearsipan Perpustakaan. Apakah ini pola ini efektif menurut kita Ji, sebagai sarana informasi ke masyarakat? Saya kira selama kita berbuat hal yang baik, nggak ada yang nggak efektif, pasti efektif. Tinggal bagaimana. Pada waktunya lagi. Tinggal waktu aja yang. Makanya dari itu Pondok Ayumi dan banyak lagi yang hal-hal yang lain, yang tempat-tempat lain yang bergerak hal yang sama. Saya kira pasti bermanfaat, nggak mungkin nggak bermanfaat. Dan saya juga salut dan luar biasa ya dengan hal seperti ini ya, Pondok Kesah ini kelihatannya sederhana, tapi kita bisa memberikan informasi, minimal informasi walaupun sekecil apapun, informasi itu sangat penting. Makanya dari itu kalau kita ketinggalan informasi sekarang ini, ya sudah jadi manusia masa lalu kita. Makanya dari itu tanggapan saya tentang Pondok Kesah Ayumi ini sangat luar biasa, dan mudah-mudahan harus bertahan terus, dan harus konsisten dengan yang ada. Kalau memang perlu ya kita bikin gerbang-gerbang yang lain, nggak masalah, karena memang kita yang paling penting itu kita punya kemauan untuk itu. Itu dulu ya. Gitu. Masalahnya kalau kita sudah punya kalau kita sudah punya kemauan untuk maju, selesai sudah itu. Lain-lainnya tuh ngikuti aja itu ya. Jadi kalau kita sudah berbuat dulu lah. Nah, ini yang penting. Makanya saya
cukup salut sekali dengan Pondok Bekes Hayumi ini yang terobosannya cukup lumayan. Saya kira OPD-OPD lain belum ada terobosan seperti ini. Iya, iya. Dan ini patut juga Dan yang menjadi isi juga anak-anak, banyak anak THL, tim dari fungsional, Iya. Pak. Jadi yang ngisi dan itu, kawan-kawan yang lain. pokoknya yang tentang apapun tentang informasi itu, Iya, bukan siapa dari aja. bukan dari mananya ya, tapi isi Apa yang informasi disampaikannya. Mohon maaf, biar dari lubang juburnya ayam, kalau itu telur yang keluar kita makan. Ya itu istilahnya lah ya. Iya, Jangan sampai kita juga yuk si itu aja nih yang nyampaikan, bukan itu. Iya, Kita nggak, cara pandangnya seperti itu yang picikan. Harus dirubah. Harus dirubah pola-pola seperti itu. Jadi bukan dari mananya dia informasi itu, tapi bukan siapa dan dari mananya dia informasi itu, tapi isi informasi itu apa. Itu yang paling penting. Iya. Terakhir nih. Ya. Pak Haji Soekardi, sebelum dia kita baca puisi lagi nih terakhir. Boleh ya. Jadi saya ingin pesan-pesan kita kepada masyarakat atau siapapun, baik pecinta sastra ataupun yang bergerak di dunia literasi, pesan-pesan kita tentang kearsipan nih. Baik, silahkan Pak. Untuk teman-teman semuanya, siapapun itu, dimanapun itu berada, dan apapun itu profesinya, arsip itu sangat penting sekali. Minimal itu tentang pribadi kita, identitas diri kita, termasuk yang habis itu kita menyebar ke keluarga kita dan seterusnya. Jadi kita kehilangan arsip berarti kita sudah kerugian yang luar biasa. Kemudian untuk literasi itu memang penting sekali. Banyak-banyak melihat, banyak-banyak mendengar, banyak-banyak membaca, insya Allah kita juga menjadi manusia yang berguna untuk yang lainnya. Kita hidup ini kan yang paling bagus tuh kalau kita berguna pada yang lainnya. Kita hebat-hebat tapi nggak berguna pada yang lain ya percuma juga. Bahasa kutanya di faedah. Di faedah. Jadi kalau sudah kita nggak ada faedahnya, tapi kalau kita sedikit pun yang kita keluarkan, tapi kalau itu memang bermanfaat untuk orang, alhamdulillah itu adalah sumbangan kita. Makanya itu apapun yang kita berikan kepada diri kita pribadi, keluarga kita, pada lingkungan kita, termasuk pada kabupaten kita, provinsi kita, Indonesia kita, ya silahkan aja. Selama itu memang bisa, kita berikan itu yang terbaik untuk itu. Itu tangan loh. Nah, sebelum kita baca puisi nih, saya enggak tahu puisi apa yang kita baca nih, yang puisi ini akan saya bacakan yang puisi yang ada di 76 penyair membaca Indonesia yang rilis bulan Agustus kemarin. Yang bulan Agustus kemarin, dan ini dipersembahkan untuk HUT RI yang ke-76. Iya. Ini. Maka dari itu mungkin itu yang akan saya baca, yaitu adalah dengan judulnya di halaman berapa ini judulnya dia? Aku tak pernah lupa pada janji. Itu karya terbaru juga dia? Ya, ini yang ada di buku-buku yang biasanya terpilih seperti ini harus yang terbaru. Harus terbaru ya. Yang terkini 3 ya, yang terbaru, terkini, yang terbaik. Jadi 3T. Yes, ya, jadi 3T. Okay. Jadi saya juga ada puisi 3T tapi bukan yang di sini. Ini yang di antologi puisi yang sebentar lagi akan di launching ya oleh Lumbung Puisi Penyair Indonesia. Itu ada 3T judulnya, tapi itu terdepan, terluar, dan tertinggal. Oh iya, berarti sambil menunggu mungkin ya bisa sambil menunggu. Baik, dalam kesempatan ini akan saya bacakan sebuah visi karya saya yang ada di buku 76 Penyair Membaca Indonesia dengan judul Aku tak pernah lupa pada janji. Senyummu menghangat sepanjang tahun, kekasihku. Memberi arti kehidupan, melahirkan anak, rindu untuk semua musim, mengantarkan cinta ke pelaminan waktu pada usiamu yang ke-76 tahun. Wajahmu menggairahkan mata dunia, kekasihku.
Tak perlu kau cemburu, apalagi marah. Ketika aku berseru, jangan menangis saat duka menderu. Jangan memelas walau tertindas. Jangan menyerah karena memang kita tak pernah kalah. Berlapis baja hingga tumpah darah, berselimut merah putih cinta kita, kekasihku. Cinta kita paripurna, kekasihku. Dipakari ribuan nusa, disirami wanginya rempah dan palawija. Dinyanyikan dengan berbagai bahasa, dituntun etika adat budaya leluhur Nusantara. Aku tak pernah lupa pada kekasih, memberikan setia pada pundak ini, tempat bercumbu, menyandarkan kepala dan kangenmu, berpelukan di bumi gembur dan subur. Kukar, 23 Juli 2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi bincang etam atau bekesahan etam bersama sastrawan Kaltim Bapak Haji Sukardi Wahyudi. Semoga apa yang beliau sampaikan dan apa hasil diskusi kita tadi dapat diambil hikmah dan manfaatnya. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih untuk semua sahabat. Salam arsip. Salam literasi.